Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya dari pengajaran orang pilihan. Kita memasuki kitab Bilangan pasal ke-27. Kita akan baca 1 sampai 11, tapi nanti saudara baca semuanya karena Tuhan berkenan kita akan mengulas semuanya satu bab ini ya. Kita akan baca cuma sampai ayat 11, nanti saudara baca di rumah. Ayat 12 dan seterusnya. Kita akan baca bersama sebagaimana tertulis 3, 4. Maka datanglah anak-anak perempuan Selafehat, anak Hefer, anak Gilead, anak Makir, anak Manasye, dari kaum-kaum orang Manasye, anak Yusuf. Dan inilah nama-nama anak perempuannya: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Nah, mereka berdiri di hadapan Mose dan di hadapan Imam Eleazar, dan di hadapan para pemimpin dan seluruh jemaat di pintu kemah pertemuan, seraya berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, dan dia tidak ada di antara kumpulan orang-orang yang berkumpul melawan Yahweh dalam kumpulan Torah, tetapi dia mati dalam dosanya sendiri, dan dia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami ditarik dari tengah-tengah kaumnya? Karena tidak ada baginya anak laki-laki. Berikanlah kami warisan di antara saudara-saudara ayah kami. Dan Moshe membawa perkara mereka ke hadapan Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Engkau sesungguhnya harus memberikan kepada mereka warisan turun-temurun di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka. Dan haruslah engkau menyerahkan warisan ayah mereka kepada mereka. Dan haruslah engkau berkata kepada orang Israel, jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah engkau menyerahkan warisannya kepada anak perempuannya. Dan jika dia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-lakinya. Dan jika dia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya. Dan jika ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada kerabatnya terdekat dari kaumnya, dan dia harus memilikinya. Dan haruslah itu menjadi ketetapan hukum bagi Bani Israel, sebagaimana Yahweh telah memerintahkan Moshe. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya oleh kasih kemurahan Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sensus ya, sensus penduduk Israel dengan jumlah yang kita tahu. Total itu ada laki-lakinya 601.730 orang. Sensus ini berguna untuk selain untuk mengetahui kekuatan mereka sebagai angkatan perang, tetapi juga untuk menentukan luas daerah mereka ya. Karena ini kan nanti area yang sudah dijanjikan Bapa Yahweh kepada leluhur mereka Bapa Abraham, itu harus dibagi-bagikan kepada 12 suku bangsa Israel. Ya, atau dari anak-anak Yakub ya. Karena berbicara Israel ya berbicara Yakub. Ya, Esau tidak diperhitungkan karena ya kita sudah pernah belajar Esau dikatakan oleh firman Tuhan dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kitab Maleaki menyatakan bahwa jelas Tuhan mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kenapa dibenci? Karena dia tidak melakukan sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan. Jadi 12 suku dibagi
Dan peta daerah itu pun Tuhan sudah tentukan ya. Nanti mungkin kalau kita belajar tentang pembagiannya itu ya ada petanya sih, kita bisa lihat nanti. Tetapi salah satu hal yang kita juga harus mengingat ya, bahwa kalau kita tidak perhatikan baik-baik, bangsa Israel ini kan datang dari, kalau saudara lihat nanti di petanya ya, saya nggak bawa, saya nggak ada itunya. Kalau mereka datang dari Mesir kan, dari daerah Mesir, terus mereka ya karena kedosa mereka akhirnya mereka harus putar jalan, ya, tidak memasuki daerah Kanaan langsung, walaupun itu yang paling dekat. Mereka di bawah Tuhan memutar, ya, mutar sampai ke Gurun Sinai dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya nanti ya, kalau mungkin di kitab Yosua nanti kita belajar, ya, tapi nggak apa-apa kita sedikit sebagai pengetahuan, ya. Kita ya sebenarnya sudah pernah juga sedikit-sedikit belajar ya. Tapi karena ini kan pengajaran yang kita usahakan beruntun, tapi itu nanti adanya di kitab Yosua ya. Mereka itu kan masuknya itu dari arah Sungai Yordan. Nanti kan mereka nyeberangi Sungai Yordan. Ya, yang saya mau ingatkan aja, ya nanti kita belajar lebih detailnya ketika kayaknya itu ada di dalam kitab Yosua. Ya. Kenapa saya ungkapkan sedikit ini atau Tuhan berikan singkapkan? Karena itu sebenarnya ada hubungan dengan tabernakel ya. Dengan tabernakel yang kita sudah pelajari. Mereka masuk dari arah Sungai Yordan, berarti masuknya dari arah timur. Menuju ke arah barat. Sama dengan tabernakel, mereka masuk dari arah timur. Menuju ke ruang Maha Kudus itu di daerah barat. Dan kita melihat begitu sempurnanya Tuhan melakukan segala sesuatu, ya, sehingga ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, ya, mereka juga kan harus menyeberangi Sungai Yordan. Ya, nanti kita pelajari itu ketika kita masuk di dalam pengajaran di Yosua ya, kitab Yosua. Tapi ya kita ini sedikit lah, supaya mengerti sedikit bahwa ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Ya, bahkan sebelumnya mereka harus, karena semua orang yang pergi dari Mesir, ya, ketika mereka baru keluar dari Mesir, yang sensus pertama itu semua sudah disunat. Tetapi yang angkatan kedua ini belum ada yang disunat. Karena itu sebelum mereka nyeberang nanti mereka disunat. Kemudian mereka baru nyeberang Sungai Yordan. Ini ya sebenarnya itu sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ya, Tuhan mau umatnya dibersihkan seutuhnya dari cacat Mesir. Ya, cacat Mesir itu dibersihkan, itu disunat di daerah Gilgal. Gilgal artinya memotong celahnya Mesir. Karakter-karakter perbudakan itu dibuang, ditanggalkan dari bangsa pilihan, ya. Nah, itu juga sebenarnya gambaran dari pertobatan. Jadi semuanya kaitannya dengan tabernakel ya, pertobatan terus mandi. Jadi setelah mereka disunat yang belum disunat, kemudian baru nyebrang Sungai Yordan.
baru mulai memasuki tanah perjanjian. Ya, memang banyak orang yang tidak menyadari. Ya, karena Tuhan mengingatkan aja bahwa sebenarnya itu juga mengikuti pola tabernakel. Mereka masuknya itu dari arah timur. Ya, jadi Sungai Yordan itu ada di sebelah timur dari tanah perjanjian. Ya, masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu ada di sebelah baratnya Sungai Yordan. Jadi sebenarnya itu gambaran daripada tabernakel, masuk dari arah timur. Kan pintu gerbangnya ada di sebelah timur, menuju ke barat, ke ke ruang Maha Kudus. Ya, kenapa di sebelah timur? Nah, mungkin banyak yang lupa ya, karena udah lama kan itu. Kita belajar udah lama ya. Kenapa di sebelah timur? Ini sebagai refreshing aja ya. Kenapa di sebelah timur? Karena dahulu ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diperintahkan Tuhan keluar dari Taman Eden. Keluarnya lewat pintu timur. Jadi semakin jauh mereka ke arah timur, semakin jauh dari hadirat Tuhan atau dari Taman Eden. Karena itu bukan secara kebetulan Tuhan mengaturnya. Ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, mereka masuknya dari timur ke arah barat. Ya, nah, nanti ketika kita memasuki kitab Yosua, kemurahan Tuhan, kita akan belajar ya mungkin lebih detail lah ya. Dan itulah sebabnya harus disensus penduduk ini. Supaya tahu berapa luas kira-kira yang dibutuhkan oleh setiap suku. Ya, berapa luas mereka. Dan ya nanti ketika mereka mau menyeberangi Sungai Yordan ini, ketika dua setengah suku ya, baik itu suku Ruben, juga suku Gad, dan separuh dari suku Manasye. Ya, jadi yang tadi kita baca itu separuh dari suku Manasye, mereka tidak menyeberangi Sungai Yordan. Ya, mereka tidak menyeberangi. Jadi ada 2,5 suku yang merasa bahwa di seberang atau di sebelah timur daripada Sungai Yordan ini mereka punya banyak ternak, mereka lihat padang rumputnya subur-subur. Ya akhirnya dengan persetujuan ya tentunya dari Bapak Yahweh, mereka tidak menyeberangi Sungai Yordan. Ada 2,5 suku, ya, baik itu suku Ruben, juga suku Gad dan suku Manasye, ya 3 atau 2,5 suku yang tidak nyebrang. Kita baca dulu ya, supaya menguatkan. Bilangan 32 ayat ke-33. Ini atas permintaan mereka ya, mereka minta via Moshe. Setiap gerakan bangsa ini, Moshe tentunya meminta persetujuan dari Bapak Yahweh. Lalu Moshe memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye, anak Yusuf. Jadi kalau saudara baca nanti, mereka ini nggak nyeberang. Ya tentunya ada syarat-syaratnya. Ya, kalau nanti kita masuk ke sana, salah satu syaratnya mereka boleh tinggal, tetapi mereka laki-lakinya itu bala tentaranya harus ikut sampai semua saudara-saudaranya mendapatkan bagian.
Setelah semua sudah settle atau tempatnya sudah masing-masing dapat, baru mereka pulang. Hanya istri anak-anak yang di bawah umur 20 tahun, mereka boleh tinggal di daerah yang mereka minta. Tetapi pasukan perangnya harus maju bersama pasukan yang atau bangsa Israel yang akan menyeberang Sungai Yordan. Bisa tangkap ya? Ini cuman ya untuk refreshing sedikit supaya ngerti bahwa tidak semuanya nyeberang. Jadi 2,5 suku ya berdasarkan permintaan mereka karena mereka melihat di sini tempat padang rumputnya bagus. Mereka punya ternak yang banyak dan Tuhan setuju ya. Nah, kita mengucap syukur dan yang setengah suku Manasye itu yang kita baca. Ya. Setengah suku Manasye ini salah satunya ya anak si Selafehat. Ya. Karena berdasarkan peraturan yang mereka miliki, yang mendapatkan warisan itu hanya laki-laki. Ya. Anak-anak si Selafehat ini ya bapaknya kan harusnya dapat. Bapaknya udah mati. Terus anak perempuannya berapa orang? 5 orang ini ya mengajukan permohonan kepada Moshe, kepada Imam Eleazar. Imam Eleazar ini anaknya Harun ya. Harun kan sudah meninggal lebih dulu. Ya, dipanggil Tuhan. Kemudian ada juga para tua-tua. Ya, mereka menghadap, 5 perempuan ini menghadap. Kemudian Moshe bertanya kepada Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh ya menyetujui karena itu hak dari bapaknya. Ya. Hak dari bapak si Pak Selafehat ini yang punya 5 anak perempuan. Ya. Nah, kita sudah baca tadi aturan-aturannya. Ya boleh dikatakan disempurnakan. Tetapi kalau nanti kita baca, kalau nanti kita masuk ke dalam bilangan pasal 13 itu 36 nanti dibahas lagi di sana. Mereka boleh mendapatkan hak waris 5 orang ini yang perempuan karena bapaknya. Ada syaratnya. Kita baca aja lah ya supaya ngerti. Syaratnya ya harus ada. Kita baca bilangan 36. Ayat ketiga mulai. Ya, syarat-syaratnya ini. Namun jika mereka menjadi istri dari keturunan salah satu suku Bani Israel. Kan dia ini Selafehat ini keturunan dari si Manasye. Kalau dia kawin, secara ini peraturan mereka, itu tanahnya jadi milik yang laki-laki setelah tahun Yobel. Ya, kita baca dulu lah. Maka warisannya akan beralih dari warisan leluhur kami dan akan digabungkan kepada warisan suku yang akan menjadi bagian mereka, dan warisan dari undi itu akan teralihkan. Jika terjadi tahun Yobel bagi Bani Israel, maka warisan mereka akan digabungkan dengan warisan suku yang menjadi bagiannya. Jadi tahun Yobel jadi milik suaminya. Sedangkan ini lain suku. Kan 12 suku. Kalau dia ini Manasye, kalau dia kawin dengan suku lain, tahun Yobel warisannya pindah. Karena itu ada syaratnya. Kita lihat ya. Terus ayat 5. Moshe memerintahkan Bani Israel atas perintah Yahweh dengan berkata, suku keturunan Yusuf berbicara benar. Inilah firman yang telah Yahweh perintahkan kepada anak-anak perempuan Selafehat dengan mengatakan untuk kebaikan di mata mereka. Perhatikan ini. Mereka boleh menjadi istri-istri, namun mereka harus menjadi istri-istri bagi kaum suku leluhur mereka. Supaya warisan Bani Israel tidak akan berpindah dari suku ke suku. Karena Bani Israel harus berpegang erat pada masing-masing warisan suku leluhurnya. Setiap anak perempuan yang memiliki warisan di antara suku-suku Bani Israel haruslah menjadi istri dari salah satu kaum suku leluhurnya. Supaya Bani Israel memiliki warisan leluhurnya masing-masing. Saya tangkap.
Mereka boleh kawin, tetapi syaratnya harus kawin dengan satu suku. Artinya sama-sama suku Manasye. Karena kalau dia kawin dengan suku lain, waktu tahun Yobel milik dia jadi milik suku lain. Tuhan gak mau. Jadi tanah itu, karena tanah itu ya berdasarkan firman Tuhan adalah milik Bapa Yahweh yang diberikan kepada anak sulungnya bangsa Israel. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi tanah Kanaan itu berdasarkan firman Tuhan itu adalah tanah milik Bapa Yahweh. Kita sudah belajar ya, mungkin lupa. Terlihat Imamat. Imamat pasal ke-25 ayat ke-23. Sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual. Karena negeri itu milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara yang pendatang. Jadi tanah Kanaan itu, khusus tanah itu adalah milik Bapa Yahweh. Dan karena bangsa Israel berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Keluaran 4 ayat 22, Israel adalah anak sulungku. Makanya tanah ini secara hukum, ya hukum Tuhan lah, diwariskan kepada anak sulungnya, itu bangsa Israel. Berbicara bangsa Israel artinya anak Yakub. Anak Yakub ini ada 12. Jadi harus dibagi 12, hanya karena Lewi tidak boleh memiliki tanah warisan, ya, dan karena Ruben anak sulungnya yang seharusnya mendapat hak kesulungan, karena dia berdosa di hadapan Bapa Yahweh, maka hak kesulungannya diberikan kepada Yusuf. Maka itu yang memiliki hak sulung anaknya Yusuf, yaitu Manasye. Sehingga kalau dibagi, kalau kita lihat pembagiannya, ya, kan si Yusuf ini punya 2 anak. Seringkali dalam pembagian disebut ada Efraim, ada Manasye, atau ada Yesrael, ada Manasye. Ya, Manasye ini haknya orang Lewi. Tetapi karena orang Lewi tidak memiliki tanah warisan, ya, dan dari Yusuf ini Manasye adalah anak yang sulung, maka haknya orang Lewi diberikan kepada Manasye. Sehingga kalau saudara baca jangan heran, kadang-kadang dibilang dibilang Yusuf, terus Manasye. Sedangkan Manasye ini kan anaknya Yusuf. Atau kadang-kadang disebut Efraim, Manasye. Loh, ini kan sama-sama anak Yusuf. Kita harus ingat bahwa yang disebut hak Manasye itu haknya Lewi. Dan yang disebut Israel ataupun disebut Yusuf ataupun Efraim, itu yang dimaksud adalah memang Yusuf. Kan 12 suku, harusnya namanya Yusuf. Saya tangkap enggak ya? Kan Yusuf punya kan anak 12 nih. Yang mendapatkan hak kesulungan itu harusnya Ruben karena dia anak sulung. Tapi karena Ruben berdosa, hak kesulungan diberikan ke Yusuf. Saya tangkap. Jadi karena orang Lewi tidak ada hak pewarisan, maka haknya si Lewi ini diambil oleh anaknya Yusuf, yaitu si Manasye. Jadi kalau kita baca nanti sensus atau pembagian-pembagian, seringkali disebut entahkah itu Efraim atau Manasye, atau kadang-kadang Yusuf sama Manasye. Yang harus kita ingat kalau dibilang Manasye, itu adalah hak orang Lewi. Orang Lewi tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena orang Lewi ini adalah imam. Dan mereka harus ada di semua suku. Saya tangkap. Semua suku. Ya. Sehingga jangan heran apabila ya ada nabi-nabi kayak umpamanya Elia dari Tisbe.
Firman Tuhan katakan dia bakar korban. Itu pasti keturunan imam besar. Kalau dia bakar korban, pasti keturunan imam besar. Pasti orang Lewi. Bisa ditangkap. Ya, banyak di dalam ini kan keturunan-keturunan imam yang tertulis. Ya. Jadi kita harus bisa mengerti rata-rata memang orang Lewi. Kenapa orang Lewi? Karena orang Lewi yang pegang Torah, dia yang baca terus. Kenapa? Torahnya cuma satu buku. Kita sudah belajar kan? Ya karena waktu itu belum ada percetakan. Jadi ya kalau mau ditulis ya bisa, cuma kan lama waktunya. Ya. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu itu kalau kita lihat yang dicontohkan si Moshe, kalau ada problem dia hubungi, dia datang ke kemah pertemuan, dia merendahkan diri, dia tanya Bapak Yahweh, bagaimana? Ya, sehingga jawaban itu semua dari Bapak Yahweh dan jawaban itu pasti tepat. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan memang ya secara logika, secara adat istiadat mereka, aturan-aturan mereka, memang perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Tetapi berdasarkan apa yang dijabarkan kembali ditegaskan oleh Tuhan, boleh mereka mendapatkan warisan, tetapi mereka harus kawin dengan orang yang satu suku. Untuk apa? Untuk menghindari. Jangan sampai kalau si perempuan kawin dengan suku lain, kemudian pas tahun Yobel itu semua yang dijual yang itu harus dikembalikan. Loh kalau ini dikembalikan ya hak katakan dalam hal ini orang Manasye, kalau 5-5-nya kawin dengan suku lain, otomatis bagian orang Manasye semakin ciut. Karena diambil dari suku lain. Karena itu Tuhan atur boleh kawin, boleh memiliki warisan, tetapi engkau harus kawin dengan orang yang satu suku. Ya. Ya, kalau sekarang ini kalau kita di Indonesia kan satu marga. Oh. Kalau satu marga, orang kawin satu marga kan di sini ya mungkin kelihatannya agak tabu kan. Tapi ya saya mau kasih lihat sedikit lah. Kita sudah baca, cuman kita mungkin banyak yang gak perhatikan ya. Kita kembali ke Bilangan 26, ayat ke-59. Ya ada hal yang menarik di sini. Cuman mungkin kelewatan ya jadi enggak. Perhatikan ya. Kita sudah belajar bahwa si Lewi ini anaknya si siapa? Si Yakub. Lewi ini punya 3 anak. Ya, kita sudah belajar. Lewi punya 3 anak dalam 1 Tawari pasal 6 ya. Anaknya itu Gersom, Kehat dan Merari, 3 anak ya. Nah sekarang kita lihat. Nama istri Amram ialah Yokebed. Ya. Anak perempuan Lewi. Sedangkan Amram ini cucunya Lewi. Ya kita lihat di dalam 1 Tawari pasal 6. Ya. Kita lihat dulu 1 Tawari pasal 6. Ingat ya, Yokebed ini anaknya Lewi. Kita baca 1 Tawari 6 ayat 1. Anak-anak Lewi, Gersom, Kehat, Merari, 3 orang. Anak-anak Kehat, Amram, Yesar, Hebron. Loh si Amram ini kan tadi kawin sama Yokebed kan. Yokebed anak Lewi. Jadi ya kita bisa bayangkan
Ya waktu itu kan orang, ya saya tafsirkan si Lewi ini umurnya kalau disamakan dengan Yusuf, kan dia seangkatan sama Yusuf itu. Satu anaknya si Yakub kan. Yusuf ini kan umurnya 110. Ya mungkin kita bisa, atau saya menafsirkan lah. Kalau dengan tafsiran bahwa wanita mungkin umur ya 40 itu udah, ya sekarang ya 40 udah sulit melahirkan kan. Atau mungkin udah nggak bisa melahirkan. Ya kita gambaran aja nih. Loh tapi kalau si Yokebed itu anaknya Lewi, sedangkan Lewi umurnya waktu itu sudah berapa? Ya kita bisa bayangkan bahwa si Lewi ini mungkin kawin dengan perempuan yang lain. Tapi ya mungkin juga karena waktu dulu ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja karena memang peraturannya kan waktu mereka keluar kan berdasarkan ayat tadi dikatakan bahwa di dalam bilangan tadi dikatakan bahwa Yokebed dan Harun, Yokebed anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Jadi Yokebed ini istrinya Amram, anaknya Lewi waktu di Mesir. Ya. Jadi ya bisa aja seumuran dengan atau lebih muda dari Amram. Nah, ini hanya untuk sekedar pengetahuan kita aja. Supaya kita ngerti bahwa ya mungkin banyak orang yang nggak perhatikan kan. Yokebed anaknya Lewi melahirkan Amram. Padahal Amram itu anaknya Lewi juga. Kan tadi kan Amram ini cucunya Lewi. Tadi kan Lewi punya anak Gersom, Kehat, Merari. Saya tanggap. Kemudian dari Kehat ini lahirlah Amram. Lo Amram ini kok kawin sama Yokebed, anaknya Lewi. Ya nanti ini hanya buat pengetahuan aja. Supaya kita mengerti ya itulah segala sesuatu Tuhan buka, Tuhan singkapkan supaya kita bisa mengerti. Karena waktu dulu ya bisa-bisa aja. Masih diizinkan. Tapi kalau sekarang kan, kalau tadi diikuti dengan aturan yang turun, boleh kawin tapi harus satu marga. Kan satu marga itu. Betul nggak? Dari Yokebed, dari Selafehat ini kan, kamu mau kawin sama orang harus dari satu marga. Marga siapa? Marga Manasye. Kalau sekarang atau di Indonesia bisa ya namanya, tapi ya itu aturan Tuhan. Hanya untuk menghindari jangan sampai tanah yang Tuhan berikan itu berpindah dari satu ke suku lain. Sehingga kalau berpindah, warisan yang sudah diberikan itu jadi berkurang bagi suku yang ditinggalkan. Jadi Tuhan tegas supaya tetap terjaga. Ya kita tidak tahu nanti ya. Karena Tuhan ini kan sedang mengumpulkan semua orang Israel sesuai janjinya. Mereka kembali ke tanah perjanjian. Kalau mereka kembali ke tanah perjanjian, maka pembagian itu ya, karena itu kan tanah milik kata kitab Imamat tadi. Nah itu tidak berubah. Ya, itu akan diberikan kepada mereka sesuai apa yang tertulis. Ya, nah itulah cara Tuhan. Kalau Dia sudah tetapkan, itu harus terjadi. Ya, nah, kita mengucap syukur, kita terus belajar untuk mengerti bagaimana segala sesuatu itu bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk diselesaikan. Ya, nah, kita melihat kemudian tentang Yosua, ya pengganti daripada
Nanti saudara baca ayat 12 dan seterusnya ya. Yosua ini judulnya Yosua terpilih sebagai pengganti Moshe. Yosua atau dalam bahasa Ibrania Yehosua. Itu dapat dikatakan mempunyai arti yang sama dengan Yeshua ya. Yahweh Sang Juru Selamat. Yahweh Penyelamat. Ya. Dia memang nama aslinya kan Hosea. Hosea itu artinya keselamatan. Tetapi ketika dia dipanggil oleh si Moshe, Moshe memanggilnya Yoshua. Yoshua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Sama dengan nama Yeshua. Ya. Hanya dalam bahasa Ibrani Yoshua itu Yehosua. Ya, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Yeshua ini kita melihat dan kita sudah belajar bahwa dia mulai dimunculkan oleh Tuhan ketika si Moshe seringkali membawa dia untuk membantu, ya. Membantu dia, ya menemani dia lah. Mungkin kalau istilah sekarang ini sebagai asisten. Ya. Yang tanpa dia sadari. Ya. Itu satu panggilan sorgawi untuk mempersiapkan dia, Yoshua ini, sebagai pengganti Moshe. Kan dia nggak sadar. Pokoknya ketika si Moshe naik ke gunung, dia nganterin naik ke atas. Sampai batas tertentu dia nunggu Moshe yang naik ke atas. Sehingga ya jangan heran apabila kita sudah pelajari bahwa ketika Moshe naik ke atas, 40 hari 40 malam. Ya, saudara-saudaranya melakukan perzinahan dengan menyembah patung lembu. Sehingga ketika Moshe turun menghampiri Yosua, Yosua bilang, terdengar seperti orang sedang berperang. Ya, kita sudah belajar itu. Nanti saudara lihat lagi dalam Keluaran 19, 20 dan seterusnya. Ya, tapi Moshe bilang, mereka sedang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapa Yahweh. Ya. Kemudian sejak itu dia juga dipercaya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi peperangan dengan bangsa Amalek. Ya. Kita sudah belajar ya. Di dalam kitab Keluaran bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Dan si Yoshua ini memang diutus Tuhan atau diutus si Moshe untuk melawan bangsa Amalek. Dan nanti saudara baca di dalam Keluaran 17. Disitulah di mana Moshe memerintahkan si Yoshua untuk membawa pasukan berperang melawan bangsa Amalek. Ya. Walaupun ya kita sudah pernah belajar bahwa bangsa Amalek ini kalau dilihat dari silsilahnya, mereka itu tetap masih ada hubungan keluarga dengan bangsa Israel ya. Karena bangsa Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Ya, keturunan dari Esau. Kalau si bangsa Median ini keturunan dari Bapak Abraham melalui Ketura. Ya. Tetapi kita melihat itulah yang Tuhan izinkan setelah 400 tahun lebih bangsa ini
ditawan oleh bangsa atau diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya, boleh dikatakan hubungannya dengan dunia luar seolah-olah terputus. Ya, sehingga mereka tidak mengenal lagi anak-anak atau keturunan-keturunan Esau. Demikian juga sebaliknya. Sehingga bangsa ini ya akhirnya juga sama seperti bangsa Moab kan. Kita sudah belajar belum lama ini kan tentang si Bileam. Ya, Bileam ini kan dari suku Midian, tapi juga waktu si Balak orang Moab. Ini kan Moab ini sama orang Midian ini kalau ditarik ke atas masih ada hubungan dengan Bapak Abraham. Nanti saudara baca di kitab 1 Tawarikh ya, pasal 1. Jadi ngerti, oh ini silsilahnya begini-begini. Hanya untuk kita memiliki pengetahuan yang benar. Karena itu perpisahan yang sekian ratus tahun membuat saudara sendiri sudah tidak kenal. Ya. Dan lebih parahnya lagi khususnya bangsa Israel setelah diperbudak 400 tahun, dia nggak ingat lagi Tuhannya siapa. Ya. Karena itu Tuhan harus memperkenalkan kembali dirinya kepada bangsa Israel, keturunan Bapak Abraham. Ya, 400 tahun diperbudak. Dan di Mesir mereka menyembah kepada dewa matahari, dewa Ra. Hingga wajar kalau 400 tahun mereka menyembah dewa matahari, ya dia nggak kenal lagi ya Bapak Yahweh. Karena itu ketika Moshe dipanggil oleh Bapak Yahweh dengan mujizat yang luar biasa. Ya, ketika Moshe mengembalakan domba-dombanya, dia melihat ini pohon kok ada api, tapi pohonnya nggak kebakar. Ya, pohonnya nggak kebakar. Ya logikanya kalau pohonnya nggak kebakar pasti nggak ada asap kan. Sedangkan yang kita tahu kalau ada asap pasti ada apinya. Tapi ini tafsiran saya nggak ada api, nggak ada asapnya. Kenapa? Nggak ada yang kebakar. Hanya apinya ada. Ya. Di situ Tuhan memperkenalkan kembali dirinya kepada Moshe. Kemudian dengan berjalannya waktu Tuhan harus kasih lihat bahwa Tuhan yang disembah oleh moyang daripada si Moshe adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika mereka sudah keluar dan mereka berhadapan dengan orang-orang Amalek, disitulah mulai perkenalan ya lambat secara tidak disadari oleh Yosua. Dia mulai dipakai oleh Tuhan. Ya. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika bangsa Amalek datang, Moshe perintahkan Yosua untuk maju berperang membawa pasukan balas tentara Israel. Disitulah Tuhan kasih lihat mujizat yang luar biasa. Baik kepada Moshe, kepada Harun, dan kepada Hur yang menyertai ketika Moshe berdiri di gunung. Melihat ke bawah bangsa Israel berperang. Firman Tuhan katakan, ketika Moshe mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Tetapi ketika Moshe karena kecapean dia turun tangan, bangsa Israel mundur teratur. Karena itu dibantu oleh Harun dan si Hur. Moshe didudukkan di bangku atau di batu. Kemudian tangannya ditopang oleh kedua rekannya. Oleh kakaknya dan oleh saudara yang lain. Sehingga tangannya tetap terangkat.
sampai bangsa Israel dapat memusnahkan bangsa Amalek. Pengalaman peperangan-peperangan yang Tuhan izinkan untuk melibatkan Yosua. Tanpa Yosua sendiri menyadari bahwa dia sedang dipersiapkan oleh Bapa Yahweh untuk menggantikan Mose. Kan tidak pernah terpikir oleh si Yosua bahwa dia akan menggantikan Mose, enggak terpikir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Mose inilah yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Mose inilah yang berbicara dengan Bapa Yahweh secara langsung, muka dengan muka. Ketika Mose berbicara, Yosua ada di bawah gunung, nggak boleh masuk, nggak boleh menyertai Mose. Jadi dia nunggu aja 40 hari 40 malam nunggu sendirian, ya. Tapi sadar atau tidak sadar dia sedang diuji oleh Tuhan, karena Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk kelak menggantikan Mose. Nah, kita lihat cara Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian Mose berdoa ketika dia berbicara dengan Tuhan. Ya, dalam ayat-ayat nanti kalau saudara baca, ya, betapa Mose berharap supaya orang yang kelak, Mose belum tahu ya, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadiratnya, ya, yang dapat membawa bangsa Israel ini, bangsa pilihan Tuhan, yang senantiasa berjalan di muka, siap untuk memimpin bangsa ini, sebagaimana dahulu Mose melakukannya. Dia berjalan di muka bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Demikianlah yang, ya kalau saya boleh katakan, kalau saudara baca nanti ayat 12 dan seterusnya, ya, agar, ya saya dapat katakan itulah doa Mose kepada Bapa Yahweh. Nah, kemudian timbullah pernyataan Tuhan. Kita baca ya. Ayat ke berapa? 18 dari Bilangan 27. Dan Yahweh berfirman kepada Mose dengan mengatakan, ambillah bagimu Yosua, anak Nun, seseorang yang padanya ada roh, dan engkau harus menumpangkan tanganmu ke atasnya. Engkau harus menghadapkan dia ke hadapan Imam Eleazar dan di hadapan seluruh jemaat, dan engkau harus memberi perintah kepadanya di depan mata mereka. Engkau harus meletakkan sebagian dari kuasamu ke atasnya, agar seluruh jemaat Bani Israel mendengar. Dan dia harus berdiri di hadapan Imam Eleazar dan dia harus bertanya kepadanya tentang keputusan Urim di hadapan Yahweh. Dan atas perkataannya mereka keluar, dan atas perkataannya mereka masuk. Ia dan semua Bani Israel bersamanya, bahkan seluruh jemaat. Dan Mose melawan seperti yang Yahweh perintahkan. Dia menjemput Yosua dan menghadapkan dia ke hadapan Imam Eleazar dan ke hadapan seluruh jemaat. Dia menumpangkan tangannya ke atas dan memerintahkan dia sebagaimana yang telah Yahweh firmankan ke tangan Mose. Ya, cara bagaimana Tuhan ya mengurapi orang yang akan menggantikan Mose. Orang yang memang dipilih oleh Bapa Yahweh, yang selama kurang lebih 40 tahun. Orang ini, Yosua ini menyertai Mose. 40 tahun kan dia sertai Mose. Sejak baru keluar dari Mesir, berperang dengan bangsa Amalek.
naik bersama si Moshe naik ke gunung. Ketika Bapak Yahweh menyerahkan 10 perintah, walaupun dia tidak langsung ke sana, ya cuman paling sedikit dia naik bersama-sama, mungkin di tengah gunung dia berhenti, Moshe naik sendiri. Ya Gunung Sinai, apa gunung Tuhan, Gunung Horeb, di mana Tuhan memberikan 10 perintah. Ya, jadi kita melihat di sini cara Tuhan untuk membentuk seseorang tanpa orang tersebut menyadarinya. Selama 40 tahun Yosua dididik oleh Tuhan. Dan ternyata Yosua adalah salah satu dari 2 orang yang terpilih oleh Tuhan. Yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian. Dari 3.550 orang. Yang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Hanya Yosua. Ya, atau Hosea bin Nun. Serta Kaleb. Ya, kalau kita urut ke atas lagi. Hosea ini kan dari suku Efraim. Dan si Kaleb dari suku Yehuda. Kita tarik ke atas lagi. Ya, suku Yehuda adalah anaknya Lea. Suku Efraim atau Yusuf adalah anaknya Rahel. Artinya istri sah, bukan gundik. Ya, bukan gundik. Kalau yang 2 lagi kan gundik daripada Yakub. Jadi kalau ditarik ke atas, si Yehuda adalah anak Lea, si Efraim anak Yusuf, anak dari Rahel. Nah, kita melihat sangat luar biasa Tuhan. Ya, kalau seandainya diambil dari gundiknya, itu kan bisa jadi tanda tanya. Kenapa Tuhan ngambilnya kok dari gundik? Tapi itulah cara Tuhan bahwa Yakub ini memang adalah orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Sesuai firman-Nya, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, Yakub inilah yang diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Ya. Nah, kita melihat cara Tuhan memilih dari 4 atau 2 istri dari Yakub dan 2 gundiknya. Ya. Firman Tuhan membuktikan bahwa yang masuk ke tanah Kanaan itu bukan anak gundik, tetapi anak dari istri sah. Yaitu dari Lea, itu si Kaleb. Kemudian dari si Yosua ini dari si Rahel. Ya, kita melihat ya sangat luar biasa ya. Hal-hal itu kan kelihatannya kecil. Tapi ya kita harus belajar mengerti, oh begini ya. Sehingga kita semakin mengerti bahwa ya Tuhan menghendaki dari istri yang sah. Ya. Lalu kita mengucap syukur, itulah cara Tuhan, dia memilih Yosua. Ya. Ya bisa aja kita bilang kok bukan dari si Ruben. Ya Ruben berdosa.
Ruben melakukan perzinahan dengan gundik bapaknya. Sehingga dia merupakan anak yang boleh dikatakan melanggar firman Tuhan. Sehingga hak kesulungan dari Ruben hilang. Dan hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf. Dan si Efraim ini, atau si Yosua kan dari Efraim, adalah anak daripada si Yusuf. Ya, kita mengucap syukur. Cara Tuhan memilih sangat luar biasa. Terus apa artinya bagi kita kan? Segala sesuatu ini kita coba belajar. Ya. Berkali-kali kita belajar cara Tuhan untuk mendidik seseorang untuk sesuatu yang memang dia sudah persiapkan. Ya. Tapi orang yang dipersiapkan ini seringkali nggak ngerti. Kita baca Yeremia 29. Ayat ke berapa itu? Ayat 11 kalau nggak salah ya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Secara umum, semua yang kita kenal sekarang ini dengan apa yang disebut perjanjian lama, itu memang buat bangsa Israel. Tetapi berdasarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10. Semua itu ditulis karena berguna bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir. Apa yang saat ini kita jalani dalam hidup, kan kita tidak tahu apa sih di depan kita. Saya tanggap. Jangan berpikir tentang situasi dan kondisi kita saat ini. Ya. Dalam arti kata seolah-olah pasrah. Pasrah dalam arti kata yang negatif. Aku udah gini, ya udahlah. Itu pemikiran yang salah. Karena firman Tuhan katakan, setiap pribadi kita anak-anak Tuhan, Tuhan punya rancangan untuk, kan dibilang di sini, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Tetapi bagaimana respon kita terhadap firman ini? Terhadap firman ini kita tidak mengerti bagaimana. Tetapi kita percaya bahwa masa depan dan harapan itu ada di tangan Bapa Yahweh. Tetapi bagaimana kita merespon firman ini? Apakah kita acuh tak acuh dengan kehidupan kita sekarang? Ataukah kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh? Seperti ada tertulis. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Saya tanggap. Jadi kalau kita belajar mengikuti apa yang difirmankan, ingat ya, Tuhan itu setia kepada firman-Nya, ya, kepada firman-Nya. Karena itu kita, ya, Tuhan kehendaki di dalam segala hal, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apa sih yang kita kerjakan sekarang? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan harapan. Dengan harapan yang positif. Harapan positif apa? Ada tertulis. Kan di dalam kitab Mazmur 139 pun sudah tertulis. Segalanya itu sudah tertulis bagi setiap pribadi, saudara dan saya. Yosua tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan memimpin bangsa Israel.
Karena dia terpatok hanya kepada Moshe, bahwa Moshe ini pimpinan yang boleh dikatakan sangat luar biasa. Ya. Sebagaimana Moshe pun dahulu dia tidak pernah terpikirkan bahwa dia akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dia nggak pernah terpikir. Demikian juga orang tuanya nggak terpikir. Hanya yang terpikir ketika Moshe baru lahir, ada perintah dari Raja Mesir. Binasakan semua anak-anak Israel. Ya. Tetapi dengan iman kedua orang tua daripada si Moshe. Ya. Ya, walaupun dia buang anak ini ke sungai, tapi kan tetap dia awasin. Dia lihat, dia kepengen tahu bagaimana nasib anak ini. Ya, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah terpikirkan oleh kedua orang tuanya. Dia dididik secara Mesir dengan sangat luar biasa. Karena Tuhan sudah mempersiapkan dia sejak bayi. Sampai kelak memimpin bangsa pilihan Tuhan. Walaupun pada akhirnya dia sendiri nggak boleh masuk. Ya. Demikian juga Yosua. Paling sedikit 40 tahun dia menyertai Moshe. Dia melihat bagaimana Moshe menghadapi berbagai macam masalah. Berbagai macam tantangan. Ya. Tanpa dia sadari Tuhan sedang mendidik dia karena ya Tuhan kan Maha tahu. Suatu saat orang yang dipilih pun karena emosi bisa berbuat dosa. Moshe kan? Walaupun jelas tertulis, Moshe dididik sedemikian rupa oleh Tuhan sehingga dia menjadi orang yang paling lembut hatinya di dunia bukan di Israel. Tetapi orang yang paling lembut hatinya pun kalau dia tidak kontrol diri. Karena itu firman Tuhan katakan kuasailah dirimu. Ya. Supaya jangan kita berdosa. Kenapa? Contohnya Moshe itu. Saking emosi dia. Ya karena didesak oleh sekian mungkin. Ya memang mungkin gak mungkin 2 juta orang yang nyerbu dia. Tapi ya tua-tuanya mungkin ratusan orang ya dia mungkin kesal juga. Sehingga dia tidak bisa mengontrol diri. Karena tidak mengontrol diri. Ya. Marah. Tapi sayangnya. Karena marah dia jatuh dalam dosa. Karena itu firman Tuhan mengatakan. Ya. Marah sih boleh aja. Kita lihat ya. Mazmur pasal keempat. Ayat keempat. Ya kadang-kadang ayatnya gampang-gampang ya. Mazmur 4 ayat 4. Coba ini nih ya. Saya ayat keempat, sini ayat kelima. Marahlah tetapi jangan berdosa. Kenapa si David ngomong ini? Dia terinspirasi si Moshe dulu marah. Sehingga dia tidak memuliakan Tuhan. Akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian. Boleh marah. Tapi jangan berdosa. Ya. Tetapi kebanyakan orang kan. Kalau ada marah. Emosi. Bikin dosa. Kita belajar. Kita belajar. Untuk sebagaimana firman Tuhan yang sudah berulang kita diingatkan. Akhir segala sesuatu
sudah sangat dekat. Kita belajar kan beberapa waktu lalu kan, karena bangsa Israel memang sudah selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Karena itu Rasul Tuhan, salah seorang Rasul yang boleh dikatakan dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dia menulis, kuasailah, akhir segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita sudah belajar di 1 Petrus pasal keempat ayat 7. Kita lihat lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Akhir segala sesuatu sudah dekat, karena itu hendaklah kamu jernih dalam berpikir, dan hendaklah kamu berjaga-jaga dalam doa. Kalau kita lihat dalam terjemahan LAI, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kita belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, hal ini sebagai pedoman jalan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan. Kita nggak ngerti kecuali kalau Tuhan beritahu. Tetapi satu hal, firman Tuhan itu tetap tidak berubah. Kalau dia bilang dalam kitab Yeremia, dia menyiapkan masa depan dan kehidupan yang baik. Kenapa? Karena kita anak. Karena itu kita belajar, mengertilah kehendak Tuhan. Artinya dalam segala situasi dan kondisi, belajar kuasai diri, tenang, berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa minta tolong Roh Kudus tolong. Ya, karena dunia ini mencoba memancing emosi kita. Supaya sama seperti Moshe. Karena dunia atau bangsa Israel membuat dia emosi. Sehingga tidak terkontrol. Akhirnya dia tidak memuliakan Tuhan. Dan akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Ya. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Hanya satu hal yang kita harus ingat. Yeremia tadi menyatakan. Tuhan sudah menyiapkan rancangan masa depan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Karena kita anak ya. Kalau kita bukan anak, dia nggak peduli. Kalau saudara punya anak, bagaimanapun seorang tua pasti akan mengusahakan anaknya ini baik, bahkan lebih baik dari orang tuanya. Ya, itu artinya orang yang normal ya. Begitu juga dia adalah Bapa kita yang memiliki segala sesuatu. Dan kita tidak tahu apa rancangan dia, hanya dia janji masa depan yang baik. Karena itu apapun yang Tuhan izinkan saat ini terjadi, jalani dengan tetap mengucap syukur. Karena di dalam menjalani hidup ini, kita sedang mengikuti jalan Tuhan untuk mencapai tujuan yang sudah dia siapkan. Tapi kan tergantung masing-masing. Hanya kita belajar. Ya, kita masih punya kelemahan. Jangan memikirkan, aduh saya begini apa mungkin. Jangan keluarin kata-kata negatif. Keluarkan dari Tuhan. Aku percaya engkau punya rencana yang indah dalam hidupku. Karena itu lakukan apa yang bisa kita kerjain. Kerjain dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan. Ya. Apa yang bisa kita kerjain. Karena ada suatu rencana yang saat ini mungkin kita belum lihat. Tetapi kalau dalam menjalani hidup ini, akan banyak orang, aduh terserahlah.
terserah Tuhan. Lo nggak bisa, bukan begitu caranya. Jangan seperti Imam Eli. Dia Yahweh, terserah dialah. Mau diapain? Nggak bisa begitu. Ya, ketika kita dikasih lihat firman, ditegur oleh firman, koreksi diri. Firman Tuhan kan katakan, rencana masa depan yang baik, yang indah. Lah untuk mencapai itu, kerjakan apa yang kita harus kerjakan saat ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian kita, tanpa kita menyadari kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, paling sedikit pengetahuan kita nambah. Sehingga tanpa kita sadari kita semakin dibentuk oleh Tuhan untuk mencapai apa yang Dia sudah tetapkan bagi saudara dan saya. Nah, tapi kalau malas-malesan, ingat Tuhan paling benci orang malas. Ya. Orang malas itu, ya firman Tuhan katakan ya seperti pintu. Ya di situ-situ aja. Buka tutup, nggak pernah bergerak. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan, ya pertama kali Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Ya, untuk apa? Usahakan tanah itu, pelihara tanah itu. Artinya Tuhan menciptakan kita untuk kerja. Kita baca satu ayat ya terakhirlah. Amsal ke-6. Ayat ke-6. Gampang ayatnya kan. 6-6. Tadi 4-4. Sekarang 6-6. Pergilah kepada semut. Hai siapa? Pemalas. Perhatikanlah cara hidupnya. Dan jadilah bijaksana. Saudara pernah lihat semut gak? Semut itu nggak pernah berhenti, jalan terus. Ya, jalan kok ketemu teman seolah-olah bagi informasi, tuh di situ ada makanan, ya balik lagi. Semut itu, jadi segala sesuatu ditulis itu ada gunanya. Jadi nanti kalau di rumah ada semut, kau perhatikan aja, oh dia semut itu boleh dikatakan nggak pernah berhenti dia. Jalan terus, artinya mengerjakan kewajibannya. Yang terutama dia cari makanan. Artinya ya untuk kebutuhan dia. Demikian juga hidup saudara dan saya. Selama kita hidup di muka bumi ini, apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang kan banyak pengetahuan dengan dengan media-media sosial yang ada. Dari semua itu kan kita bisa belajar. Bisa belajar. Bisa belajar artinya kita memiliki pengetahuan. Dengan pengetahuan kita juga bisa ngajar orang lain. Kan kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu telah Tuhan tetapkan sebelum dunia Tuhan ciptakan. Apa yang Tuhan kehendaki saudara dan saya capai. Dan untuk mencapai itu sesuai janjinya tadi dalam Yeremia. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Tuhan benci pemalas. Karena itu hei pemalas. Lihat semut. Ada firman Tuhan juga mengatakan orang malas itu kayak pintu. Di engselnya ya begitu-gitu aja. Plak, prok, prak, prok. Nah, Tuhan tidak menciptakan kita sebagai pemalas. Tuhan menyerahkan ini semua untuk kita kerjakan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Nah, saya percaya apabila kita melakukan semua itu, cara Tuhan untuk memberkati kita. Cara Tuhan. Ya, kalau kita umpamanya kerja, ya. Kerja ya kerja gitu kan, ya di mana lah kerja. Kita kerja rajin gitu kan, jangan malas. Kerja rajin. Nanti kan orang lihat, anak ini rajin. Ya. Kemudian ada orang yang ditanya,
anak tuh rajin, iya Pak rajin. Nah, ada nilai tambah. Cara Tuhan untuk mengangkat orang itu macam-macam. Ya, tapi kalau pemalas, aduh, orang ini gimana? Oh, malas Pak, jangan pakai dia, rugi nanti. Loh itu kenyataan kan? Ya karena saya sering ngalami. Kalau ada orangnya Pak gimana? Bagus dia pakai aja. Saya jamin bagus dia. Bagus dipromosikan bagus. Nah, kita menjadi alat untuk menopang orang. Tapi ya kadang-kadang kalau orang malas kita tegur juga, namanya pemalas kan, ditegur ya malah marah. Tetapi yang kita pelajari adalah, sebagaimana Yosua tidak menyadari bahwa dia dibentuk oleh Tuhan tanpa dia sadari. Sejak dia mengikuti Mose kurang lebih 40 tahun. Tanpa dia sadari, dia sedang dipersiapkan Tuhan untuk mengganti Mose memimpin umat pilihan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Kita nggak tahu rencana Tuhan. Tapi yang ada padaku. Kan Tuhan bertanya kepada Mose, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Berbicara tongkat, berbicara kuasa, berbicara kemampuan. Apa yang ada pada kita? Pakai, manfaatkan. Ya, dan Tuhan sanggup merubah kehidupan kita untuk menepati janjinya dalam Yeremia 29 itu. Karena itu mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk supaya rencananya jadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin.